Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Gita. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa nih? Perkenalkan, Bu, nama saya Nadia. Eh, jadi kedatangan Ibu untuk apa nih? Jadi begini, Bu. Saya dan suami saya memutuskan untuk memakai KB. Karena tuntutan pekerjaan saya juga, saya dilarang untuk hamil terlebih dahulu. Tujuan saya ke sini, saya ingin Ibu untuk menjelaskan tentang apa saja dan jenis-jenis apa saja sih alat kontrasepsi itu, Bu. Baik, kalau boleh tahu, Ibu ini mau masang KB untuk jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang, Ibu. Jangka panjang. Oke. Sebelum itu, saya jelaskan terlebih dahulu tujuan menggunakan KB. Nah, biasanya tujuannya itu secara umum untuk mencegah kehamilan. Seperti Ibu untuk menunda kehamilan karena pekerjaan. Ya. Nah, adapun beberapa kontrasepsi yang biasanya digunakan pada orang-orang umum. Nah, yang pertama itu seperti IUD. IUD ini bentuknya seperti T. Nah, itu dimasukkan ke uterus sehingga sperma itu tidak akan bertemu ke sel telur, jadi tidak dibuahi. Nah, untuk IUD ini biasanya ada efek sampingnya. Efek sampingnya biasanya pendarahan pada saat menstruasi. Nah, terus ada nyeri kepala. Nah, biasanya itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, karena pada umumnya juga biasanya seperti itu. Jadi itu nggak terlalu berbahaya, tapi jika ada hal-hal yang lainnya bisa dikonsultasikan. Terus untuk jangka waktu IUD ini bisa berjangka panjang sampai 10 tahun. Nah, itu dikontrol setiap Nah, selanjutnya itu ada alat kontrasepsi kondom. Nah, Ibu pasti sudah tahu kondom itu seperti apa. Kondom ini bisa ditemukan pada supermarket dan bisa digunakan pada wanita ataupun pria. Nah, kondom ini biasanya masih ada kemungkinan kebocoran sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kehamilan. Nah, untuk selanjutnya itu ada alat kontrasepsi berupa hormonal berupa pil. Nah, biasanya pil ini bersifat sementara, bulanan. Terus untuk cara kerjanya itu pilnya itu mengentalkan serviks sehingga spermanya itu nggak bisa masuk ke sel telur gitu. Terus untuk penggunaannya juga, semisalnya hari ini Ibu mengkonsumsi dan besok Ibu lupa, terus 2 hari lagi Ibu harus mengkonsumsi itu double gitu. Kalau tidak seperti itu, dia pemakaiannya percuma. Terus untuk selanjutnya itu kontrasepsi implan. Nah, implan ini biasanya dimasukkan ke lengan, dimasukkan benda kecil seperti ini, seperti seginilah, segini dimasukkan ke lengan. Nah, biasanya metode ini digunakan dalam periode 3 tahun. Terus untuk alat kontrasepsi suntik juga ada. Itu biasanya digunakan dalam periode 1-3 bulan. Nah, biasanya metode suntik ini mengalami efek samping seperti berat badan meningkat, sama seperti pil KB itu berat badan meningkat, terus pendarahan juga, sakit parah sampai ada timbul jerawat. Terus untuk selanjutnya, apakah Ibu punya pemikiran untuk menggunakan alat kontrasepsi apa? Kalau saya sih menyarankan Ibu menggunakan IUD karena itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Saya setuju sih dengan alat kontrasepsi IUD karena itu juga bisa dipakai jangka panjang dan mengefisiensi waktu juga. Tapi saya ingin bertanya, apakah semua jenis alat kontrasepsi 100% untuk mencegah kehamilan, Ibu? Nah, untuk semua alat kontrasepsi tidak memungkinkan, sedikit
kemungkinan akan terjadi kehamilan. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Berarti tidak 100% Bu ya? Ya. Baik, saya akan memakai alat kontrasepsi IUD. Kalau begitu, apakah ada pertanyaan lebih lanjut lagi Bu? Tidak Bu. Baik, kalau begitu saya sudahi ya.